Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang kenapa orang Jawa itu sekarang umurnya pendek. Nggak seperti orang Cina misalnya sampai 100 tahun lebih. Ataupun kenapa orang Jawa itu sekarang rata-rata ekonominya juga di bawah, ataupun disebut kurang makmur. Ataupun kenapa orang jahat itu kok malah sukses, ekonominya lebih baik, hidupnya makmur, sedangkan orang yang jujur, orang yang baik biasanya hidupnya malah sengsara, malah menderita. Ini berkenaan dengan sisi spiritual dan logika. Kenapa orang Jawa zaman sekarang itu umurnya pendek-pendek, bahkan baru menikmati sukses ataupun baru jadi orang terkenal, tiba-tiba mati karena jatuh ataupun karena stroke ataupun karena kecelakaan. Ini karena orang Jawa sekarang kehilangan sisi spiritualnya ataupun cahaya hidupnya yang ibaratnya dia itu terkoneksi dengan Tuhan secara batiniah. Banyak sekali ahli spiritual ataupun ahli dari agama itu malah kehilangan sisi spiritualnya ataupun cahaya hidupnya. Yang digedein apa? Nyari materi dan nafsu. Makanya auranya juga berbeda, dari wajahnya juga bisa beda. Jadi kalau kalian udah sampai ke mata batin atau mata ketiga ataupun dari sisi batin kita itu bisa melihat yang nggak terlihat ini, kita bisa bedain orang yang bakal umurnya panjang atau umurnya pendek. Bahkan kalian itu bisa membaca energi dari alam semesta ini, nggak melulu tentang ramal-meramal, tapi lebih ke bagaimana sih kita menyikapi hidup kita ataupun yang terjadi yang akan datang. Ini orang Jawa sekarang kenapa kehilangan sisi spiritualnya, yaitu gedein nafsu. Yang disembah, yang dipuja itu benda-benda yang mati. Contohnya nih, bangunan, mobil, motor, mesin cuci, sound horeg, itu adalah benda-benda mati yang bagi kebanyakan orang mungkin itu sesuatu yang indah ataupun mewah ataupun wah kayaknya udah kaya raya nih, tapi dari sisi spiritual itu benda mati, nggak akan berpengaruh pada nyawamu, nggak akan berpengaruh pada hidupmu. Kamu ada benda itu atau tidak, kamu tetap akan hidup seperti itu. Tapi ketika misalnya nih orang zaman sekarang mau ke depan aja harus pakai motor, sedangkan orang zaman dulu mau ke pasar itu masih jalan kaki. Jadi apa? Hidupnya lebih sehat dan mereka itu juga nggak serakah, nggak tamak, nggak rakus. Makanya sisi spiritualnya itu terbangun. Jadi mbah-mbah kita dulu umurnya panjang, berbeda dengan kita sekarang. Kita yang didahulukan apa? Satu, nafsu. Kedua, suka menghalalkan segala cara untuk uang. Banyak sekali kita jumpai untuk uang kita menipu, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Itu kenapa? Hal yang seperti itu memendekkan umur kita. Ibaratnya umur kita kasihkan ke orang yang kita jahatin itu, jadi umur kita jadi pendek. Jadi kalau misalnya nih, kalau kalian tiba-tiba terkenal dari media sosial, imbangi itu dengan kelakuan baik, dengan banyak-banyak berbuat kebajikan. Kalau enggak, bisa aja sekarang kamu terkenal, mungkin tiba-tiba kamu akan mati. Dan itu udah sering kejadian. Karena apa? Karena Tuhan udah ngasih peringatan. Kalau kamu tak kasih sesuatu, berarti kamu harus tahu cara menggunakannya. Ini yang nggak disadari orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang yang penting tenar, nggak peduli faedah on faedah. Yang penting dia tenar duluan. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada hidup kita, hidup mati kita. Jadi kalau kalian pengen umurnya panjang, banyak-banyak berbuat kebajikan.
Jangan suka menzolimi orang lain, jangan suka menyakiti orang lain. Ini, jangan menyepelekan apa yang kamu lakukan kepada orang lain ataupun pada makhluk lain, karena ini akan berpengaruh sekali pada hidupmu. Kamu sengsara, kamu menderita itu karena polahmu sendiri. Jangan dipikir, oh Tuhan nggak melihat, alam ini nggak tahu. Tapi kalian harus tahu bahwa kita itu mengeluarkan energi, kita itu mengeluarkan kekuatan yang bisa dibaca oleh alam. Tergantung, kalau kita berbuat jahat maka energi kita negatif. Lambat laun energi negatif itu akan dihancurkan oleh alam semesta, karena alam semesta ini energinya positif, energi dari Tuhan. Jangan berpikir bahwa oh yang hidup ini hanya manusia, yang lainnya enggak. Salah. Semua itu makhluk hidup, termasuk alam semesta ini. Jadi itu kembali ke dari diri kita. Kita mau panjang umur atau enggak, itu dari kita sendiri. Bagaimana kelakuan kita sehari-hari. Kenapa orang jahat itu lebih kaya, lebih makmur? Karena orang jahat itu menghalalkan segala cara, nggak punya cinta kasih, nggak punya belas asih. Berbeda dengan orang jujur, orang baik, orang tulus. Orang jujur, orang tulus mau berbuat jahat itu mikir 1000 kali. Ataupun ketika dia mau curang atau berbuat jahat, dia udah kasihan dulu. Oh, lebih baik hidup sederhana deh daripada jadi orang kaya tapi hasil menipu, daripada hasil nyakitin orang. Seperti itu kalau orang baik, orang tulus. Berbeda dengan orang jahat. Orang jahat gak peduli surga, neraka, gak peduli kawan, teman, saudara, dan sebagainya. Yang penting apa? Embat, habisin. Mau berdiri di atas bangkai saudaranya kek, mau apa kek, dia nggak peduli. Itu kenapa orang jahat itu lebih makmur, lebih sukses. Berhentinya kapan? Berhentinya kalau udah mati. Karena orang yang udah kehilangan hati nurani, udah kehilangan empati, itu nggak bisa dapat hidayah, nggak bisa dinasehati. Yang ada adalah harta, tahta, duniawi. Nggak bakalan memikirkan kelakuannya akan berdampak pada orang lain atau enggak. Ini kenapa orang jahat itu lebih makmur, lebih sukses. Karena apa? Karena dia nggak peduli sama orang lain. Dia bodoh amat dengan perasaan orang lain, kehidupan orang lain. Yang penting dia apa? Yang penting dia makmur, dia kaya, dia sukses. Dia nggak peduli mau ada Tuhan kek, mau enggak kek. Dia nggak peduli dengan hukum. Kalau perlu hukum itu dibeli pakai uang, pakai kekuasaan. Ini kenapa orang jahat itu terkadang lebih makmur, lebih enak hidupnya daripada orang yang jujur, orang yang baik, orang yang tulus. Karena apa? Karena saya mengalaminya sendiri. Saya ini sering kehilangan kerjaan. Karena apa? Karena saya nggak iba sama orang lain, nolongin orang lain, bantuin orang lain. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita yang ditusuk dari belakang. Kenapa saya baru ngomong sekarang? Karena saya baru sadar kalau dulu saya itu ya enggak bisa membaca situasi atau kejadian yang terjadi. Tapi kalau sekarang saya lebih bijaksana lagi. Kenapa seperti itu sering terjadi? Karena saya sendiri itu nggak bisa tegas, saya nggak bisa keras, saya nggak bisa jadi orang yang jahat, orang yang nggak tegaan. Saya selalu punya sisi lembut, ataupun hatiku itu nggak tegaan sama orang. Walaupun saya itu bakalan dimusuhin ataupun bakalan disakitin, balasannya nggak menyenangkan, tapi ya itu udah semula jadi, ya mau gimana lagi. Makanya sekarang saya berdoanya sama Tuhan apa? Dijadikan saya orang yang raja tega, orang yang sisi lembutnya itu dikurangin, biar nggak gampang ibaan, nggak gampang kasihan. Karena apa? Karena terlalu gampang kasihan, terlalu gampang nggak enakan, itu jadi bumerang buat saya. Ini kalau ditanya jadi orang jahat sama orang baik enakan mana? Orang jahat itu don't care apapun, nggak peduli apapun, nggak ada aturan, nggak ada pegangan hidup. Berbeda dengan orang baik. Kalau kita mau belajar jadi orang jujur misalnya, kita nggak boleh menipu diri sendiri ataupun menipu orang lain. Kalau kita mau belajar dapat rezeki yang banyak,
tentu aja kita perbanyakin sedekah. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Ini yang bisa aku ajarkan, berbagi ilmu. Karena apa? Karena aku juga satu, pengen awet muda, panjang umur, sampai aku bisa lihat keturunanku. Perbuatan baik ini juga menebus segala kesalahan dan dosa-dosaku di masa lalu. Gak cuma dosa-dosaku, mungkin orang tuaku, nenek moyangku. Ini bedanya, orang kalau nggak pernah merasa salah, dia pasti ketika berbuat baik mengharapkan surga. Beda kalau orang yang dapat hidayah kayak saya kalau berbuat baik misalnya sebagai penebus dosa. Jangan sampai dosa itu jadi beban anak keturunan saya nanti. Yang salah saya, biar saya yang nanggung. Jangan sampai ke anak cucu seperti itu. Ini, dan saya juga sebagai anak nggak mau lihat orang tua saya itu menderita, walaupun sebajing-bajingannya saya. Ini kenapa terkadang kita itu yang berandalan, yang bajingan, yang bedudal, itu masih punya empati, masih punya rasa kasih sayang. Tapi orang yang mungkin agamis, mungkin ahli spiritual, tapi mereka kehilangan empati, kehilangan kasih sayang. Bahkan kalau kalian mau tahu, sekarang ini sedang terjadi seleksi alam, banyak kematian, entah itu kematian karena perang, bencana alam, kecelakaan, musibah dan sebagainya. Kenapa? Karena disaring mana manusia yang layak untuk hidup dan mana manusia yang gak layak untuk hidup. Yang layak untuk hidup berarti akhlaknya baik, moralnya baik, lebih ke spiritualis. Tapi kalau manusianya gak baik, gak layak untuk hidup, ya biarkan dia kembali ke sang pencipta, kembali ke asalnya, yaitu alam. Selamat sore dan sampai jumpa.